kasih info. Oh iya. Hamin 2 lah. Amin dua. Minimal Hamin 1. Mhm. Minimal tuh. Kan harus di-share. Iya benar. Terus nanti saya acara jam 12 itu saya lemas ya, 12 Juni. Semalam orang udah ketemu sama saya. Jadi udah lagi kita lihat ke Lampung lagi. Saya kaget juga. Itu jangan dia kan 11 semua itu jantung. Saya di sini nggak ada terima saya dicari di orang. Saya kaget. Jadi kami kenal dia itu nggak perlu lokasi atau kalau apa ada anti obat apa bahasa Arab ya nggak perlu lokasi. Saya begini. Ada metodenya Pak? Hah? Ada metodenya? Iya, maksudnya intinya mah tuh di atas ilmu ada ilmu lah. Karena dia di sini nggak ada ya. Di Bandung tuh kayak apa ada apa enggak itu bisa dihitung baru. Baru. Jadi ya Roni kan macam-macam turunannya. Iya. Ada makan, hadis, ada makan. Apa kitabnya? Mukhtasar ya, Mukhtasar. At-Targhib wa Tarhib. Karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam wa tasliman katsiran. Qala ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an 'allama wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi saya tidak bosan-bosan mengingatkan jamaah yang jauh yang dekat. Ayo kita bergabung. Tahsil Quran setiap Selasa pada subuh dengan dibimbing dia guru Al-Ustaz Al-Badri, Al-Ustaz Budi, dan Al-Ustaz Hasan. Bagi yang memiliki dua waktu silakan bergabung. Karena itu tadi itu hadisnya Sahih Bukhari kalau tidak salah ya. Oke. Jadi saya ingatkan selama kita ayat dimasuk di ibadah ini maka ini saya saksikan. Tadi sampai mati saya ngaji. Pak Edi, itu Pak Edi seperti itu kata-katanya. Pokoknya ngaji itu saya sampai mati. Itu ada perlu ini juga. Saya Mas Edi saling ketik saya sini ya udah karena kita berjuang sesuai koridornya. Untuk selanjutnya ada maklumat kajian kita besok Sabtu malam Ahad pada maghrib. Kajian Al-Maqbulah Bapak Abu Yasin Haji Al-Akbar Haji yang dilanjutkan oleh Bapak beliau Dr.
Iman Abdul Rahman besok tidak ada lagi, berarti tanggal Jumat besok tidak ada Sabtu lagi. Kalau sekarang kalau tidak salah sudah tanggal 15 Mei ya sekarang. 15. 15 besok 16. Berarti ini udah terakhir bulan Dzulqa'dah. Mulai kalau tidak salah tanggal 18. Kalau tidak salah 15. udah mulai masuk Dzulhijjah. Itu silakan puasa 10 hari. Masya Allah. Saling mengerti ya Pak. Saya juga sama. Kadang-kadang ini hari apa ya? Waya apa ini? Jadi intinya besok kajian rutin bulanan Al-Baqarah yang dilanjutkan oleh putra beliau Bapak Dr. Iman Abdul Rahman. Kalau tidak salah kitab yang dibahas Baitul Mu'minin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Barangkali itu yang sekarang hadis Pak Kiai masalah ada makan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhil Imam Syekhul Islam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Thumma ila ruhi Syekh Hafidh Hasan al-Masmudi wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihima wa furu'ihima. Thumma ila ruhi qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahum. ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهما وفروعهما. ثم إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب علي بن حسن العطاس صاحب المشهد. ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس صاحب القرطاس وأصولهم وفروعهم. ثم إلى أرواح أصحاب الرباط الحبيب عبد الرحمن المشهور والحبيب عبد الله بن ورى الشاطري وأولاده الحبيب محمد مهدي والحبيب أبي بكر. ثم إلى روح الحبيب حسن والحبيب سالم وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila ruhi abaina wa ummatina wa ajdadina jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa man ahsana ilaina wa man zalamna wa asa'na ilaih, siyama walidina wa ustadina wa murabbina wa qudwatina al-marhumil maghfur lah wal mujahid fi sabilillah Syekh Kiai Haji Nur Ali bin Hajjah Maimunah wa usuli wa furuhi thumma ila ruhil marhumil maghfur lah Kiai Haji Muhammad Amin Nur bin Kiai Haji Nur Ali al-marhumil maghfur lah Kiai Haji Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali usulihim wa furuhihim thumma ila ruh. Sebutkan almarhum almarhumah kita masing-masing. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang terakhir kita niatkan untuk para donatur kita, juga untuk jamaah kita. Barangkali ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang sulit, Allah mudahkan urusannya. Yang punya hutang, Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Babul Huda, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Haji Syukri,
beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Suntara. Yang mohon maaf para jamaah sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab hadis yang berjudul Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib tentang adab-adab makan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, At-Tarhib minal akli wasyurbi bishimal, peringatan bagi orang yang makan dan minum dengan tangan kiri. Wa ma jaa fin nahyi 'anin nafkhi fil ina, dan larangan meniup air yang berada di bejana. Wasyurbi min fiyyis saqa wa min silmatil qadah, juga larangan larangan yang lainnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab dan etika-etika saat menyantap makanan, juga saat minum. Ada beberapa hadis yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar. Salah satunya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakulanna ahadukum bishimali, janganlah sekali-kali salah satu kalian makan dengan tangan kiri. Wala yashrabanna biha, dan jangan pula sekali-kali minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Qala wa kana Nafi'un yazidu fiha, Imam Nafi menambahkan, wala ya'khudh biha wala yu'ti biha, tidak boleh pula mengambil makanan dengan tangan kiri dan tidak boleh memberikannya dengan tangan kiri. Rawahu Muslim wal lafzulah wa Malikun wa Abu Dawud wa huwa inda Tirmidzi biduni ziyadah. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Di antaranya Imam Muslim, Imam Malik, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmizi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi Nabi menjelaskan bahwa salah satu adab ketika makan dan adab ketika minum yaitu tidak makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Tidak hanya sampai di situ, bahkan Imam Nafi menambahkan bahwa
Jangan mengambil makanan dengan tangan kiri, jangan pula memberikan makanan itu dengan tangan kiri. Jadi semua aktivitas-aktivitas baik harus dilakukan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Begitu pula mengambil makanan dengan tangan kanan, memberikan makanan itu kepada orang lain pun dengan tangan kanan. Saya pernah satu ketika makan-makan Pak dengan keluarga. Orang yang di sebelah kanan saya minta kepada orang yang di sebelah kiri saya untuk mengambilkan timun. Kemudian orang yang di sebelah kiri saya mengambil timun itu dengan tangan kiri. Diberikan kepada orang yang di sebelah kanan saya dengan tangan kiri. Diterima Pak. Cuman itu timun sampai habis dia makan, nggak dimakan-makan itu timun. Akhirnya kita nanya dong, tadi minta ambilin timun, kenapa nggak dimakan itu timun? Ketawa-tawa aja. Habisnya dia ngambil timun pakai tangan kiri. Lah, ketika timun diambil pakai tangan kiri, kita tahu Pak sejarahnya tangan kiri itu kemana aja sebelum makan. Betul ya? Itu tangan kiri sebelum makan main kemana aja itu. Itulah yang terbayang di benak orang ini Pak. Jadi timunnya nggak dimakan. Makanya ketika kita mengambilkan makanan untuk orang, maka jangan mengambil makanan tersebut dengan tangan kiri. Ya, orang yang memikirkan kronologi si tangan kiri, nah itu dia tidak akan mau untuk memakan makanan tersebut. Ya, makanya Imam Nafi menambahkan bukan hanya saat makan dan minum, tapi juga saat mengambil dan memberikan makanan kepada orang lain. Jangan menggunakan tangan kiri. Nah, itu pembahasan singkat dari hadis yang dicantumkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Namun untuk melengkapi pembahasan adab-adab makan ini, saya akan langsung loncat membaca kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq yang dikarang oleh Syekh Al-Mas'udi. Qala al-musannif, Syekh Al-Mas'udi mengatakan adabul akli, adab-adab ketika menyantap makanan. Beliau membagi adab makan menjadi 3 bagian. Adab sebelum makan, adab saat makan, dan adab setelah makan. Yang pertama, adab sebelum makan. Ammal adabul lati qablah. Adapun adab sebelum makan adalah fahiya ghuslul yadaini. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Kalau ini kayaknya nggak usah dijelasin ya. Kita semua kayaknya orang-orang yang selalu cuci tangan. Wa wad'ut ta'ami ala sufratin bil ardi. Adab yang berikutnya adalah menyimpan makanan atau meletakkan piring saat makan dengan posisi di bawah. Jadi ketika kita makan menggunakan piring, maka adabnya itu piring diletakkan di bawah, bukan diangkat oleh tangan kiri. Sebetulnya kita angkat tangan kiri kita sambil makan, kita angkat piring dengan tangan kiri kita, itu tidak jadi masalah Pak. Nggak dosa, tidak haram. Tapi adabnya adalah meletakkan piring tersebut di bawah, kemudian kita menyambut makanannya dengan tangan kanan. Jadi tangan yang menghampiri makanan. Diambil makanan dari bawah, kemudian kita bawa ke atas, kita makan. Itu adabnya seperti itu. Kalau tempatnya itu kecil ya, piring. Ya kalau nampan sih gak usah dibahas.
Kayaknya nampan nggak mungkin diangkat ke atas soalnya Pak ya. Ya, jadi tempat yang mungkin kita angkat ke atas saat makan, maka adabnya itu diletakkan di bawah. Makanya kita kalau lihat kiai-kiai, ustadz-ustadz ketika makan di piring, pasti piringnya ditaruh di bawah, tidak diangkat oleh tangan kirinya. Itu termasuk daripada adab makan. Kemudian yang berikutnya, wal julus, sebelum melakukan aktivitas makan dan minum, maka seseorang harus mengambil posisi duduk. Jadi makan dan minum dilakukan dengan posisi duduk. Sebetulnya tidak jadi masalah secara hukum makan, minum dalam keadaan berdiri. Artinya tidak dosa. Tapi adabnya, etikanya adalah dilakukan dengan posisi duduk. Wa niyatut taqawwi 'alal ibadah. Adab berikutnya adalah sebelum menyantap makanan dan minuman, maka seseorang berniat bahwa makanan dan minuman itu diniatkan untuk kuat beribadah. Misalkan Bapak sebelum pergi ke masjid makan dan minum dulu. Niatnya apa? Niatnya agar ibadah di masjid khusyuk. Karena kalau ibadah kalau sholat atau ibadah belum makan, biasanya nggak khusyuk Pak, keinget makanan terus ya, atau biasanya lemes, tidak ada tenaga. Nah, jadi makan dan minum diniatkan untuk beribadah agar sholatnya khusyuk, ngajinya khusyuk. Nah itu termasuk daripada adab-adab sebelum makan dan minum. Jadi aktivitas makan, aktivitas minum diniatkan sebagai wasilah untuk menjalankan ibadah dengan tenang. Karena kaidahnya lil wasail hukmul maqasid. Jangan kaidah dulu. Karena setiap perkara-perkara baik yang diniatkan ibadah, setiap perkara-perkara yang mubah, yang boleh ketika diniatkan ibadah, maka perkara mubah itu akan dianggap sebagai ibadah. Contohnya tadi makan. Kira-kira makan ibadah atau bukan? Bukan. Makan itu aktivitas biasa. Tapi jika aktivitas biasa tersebut diniatkan untuk ibadah, maka akan tercatat sebagai ibadah. Jadi makannya itu berpahala, minumnya juga berpahala. Kenapa demikian? Karena kaidahnya kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kata beliau, lil wasail hukmul maqasid. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Kalau tujuannya ibadah, maka perantaranya dianggap ibadah. Kalau tujuannya ngaji, sholat, maka makan minumnya dianggap ibadah dan berpahala. Ya, jadi semua perkara mubah yang diniatkan ibadah, maka perkara mubah tersebut akan berpahala. Selain makan, contohnya apa lagi? Olahraga. Bapak olahraga, tapi niatnya agar menjalankan ibadah dengan tenang. Kan kalau badan sehat, ibadah tenang Pak ya. Nah diniatkan seperti itu, maka olahraganya akan menjadi ibadah. Ya. Jadi semua perkara mubah, aktivitas-aktivitas keseharian kita, kalau kita niatkan untuk ibadah, maka dia akan tercatat sebagai ibadah pula. Nah jadi seperti itu. Selain makan dan ibadah, apalagi Pak yang bisa mendukung ibadah kita biar ibadah jadi tenang? Nyari nafkah, nyari duit, kerja, niatnya apa? Niatnya biar ibadah tenang. Kerja, dagang, bisnis, itu jangan diniatkan semata-mata untuk mencari kesenangan duniawi, salah. Kalau cuman untuk kesenangan duniawi maka tidak ada pahalanya.
Tapi kalau kita niatkan itu semua agar ibadah tenang. Kan kalau punya duit, punya penghasilan setiap bulan tenang ibadah Pak ya. Nah maka semua itu akan jadi pahala. Dagang jadi pahala, kerja jadi pahala. Semua aktivitas cari dunia, cari duit, itu semua akan dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Zubad mengatakan, lakin idza nawa bi aqlihil quwa li taatillahi lahu ma qad nawa. Andai seseorang makan dengan niat agar tenang beribadah, maka makannya itu akan dicatat sebagai ibadah, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian adab berikutnya, watarkul akli ma'asyiba. Tidak makan jika perut masih merasa kenyang. Itu adabnya, Pak. Jadi adab makan itu adalah kita makan kalau perut sudah merasa lapar. Selama perut belum merasa lapar, selama itu pula kita jangan makan. Itu adabnya. Cuman kalau kita kenyang kemudian kita langsung lanjut makan lagi, kira-kira dosa tidak? Tidak dosa. Ya, secara hukum boleh. Secara hukum tidak dosa. Tapi adabnya adalah jangan memasukkan makanan ke dalam perut kecuali makanan yang di perut sudah habis. Waridha bil hadir minat ta'am. Adab berikutnya sebelum makan adalah ridho dengan makanan yang tersedia saat itu. Artinya apa? Tidak mencari-cari makanan yang belum ada. Kiai Nur Ali ketika pulang ngaji, pulang ceramah, beliau lapar. Tapi ketika sampai di rumah, lauk yang ada di rumah cuman tempe doang, ya, atau cuman tahu doang, nasi sama tempe. Kemudian sang istri mengatakan, Pak Kiai, ini istrinya Pak, saking takzimnya, saking hormatnya sama suami, sampai-sampai nyebutnya apa? Pak Kiai. Pak Kiai, ikan mah ada itu, belum saya goreng doang. Kata Pak Kiai, udah yang ada aja. Ya, karena memang itu adabnya Pak. Jadi adab makan itu adalah hanya menyantap makanan yang ada di hadapan saat itu, tidak mencari-cari makanan yang tidak ada. Kalau model kita makan mentang-mentang saldonya kuat, waduh, kalau makan nggak suka langsung GrabFood, Shopee Food, GoFood, wah, semua yang food itu, ya, tinggal dipesen. Ada yang bayar COD cash, ada yang tinggal TF. Nah, ya, zaman serba gampang. Ya, itu bisa menghilangkan sifat zuhud kita, bisa menghilangkan sifat qanaah kita. Jadi makan itu harus qanaah. Apa yang tersedia saat itu, itulah yang kita makan. Yang belum ada nggak usah dicari-cari. Walaupun sebetulnya hukumnya boleh kita nggak nafsu makanan istri, ya sudah, kita keluar nyari nasi padang, boleh. Cuman adabnya, etikanya adalah kita ridho dengan makanan yang tersedia saat itu. Mau nafsu nggak nafsu, makan aja Pak, bismillah, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Rasul pernah pulang pernah pulang ke rumahnya, kemudian dibuatkan teh manis oleh Sayyidah Aisyah istrinya. Tapi ketika itu Sayyidah Aisyah lupa, yang dimasukkan bukan gula tapi garam. Kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasul, silahkan minum. Oleh Rasul diminum Pak. Walaupun beliau merasakan, oh ada yang salah ini, kayaknya istriku salah memasukkan gula, malah yang dimasukkan garam. Tapi Rasul tetap meminumnya, tapi setengah. Setengah lagi kata Rasul, wah istriku, setengah lagi untukmu ya. Istrinya senang Pak, alhamdulillah Rasul ngasih saya minuman bekas. Ini orang kalau dikasih minuman bekas Rasul senang Pak. Ya. Begitu pula istri Sayyidah Aisyah. Nah ketika Sayyidah Aisyah meminum teh manis, bukan teh manis judulnya, jadinya teh apa tuh? Teh asin bekas Rasul, maka Sayyidah Aisyah langsung meminta maaf kepada Rasul. Rasul, saya minta maaf,
salah memasukkan gula, yang dimasukkan bukan gula malah garam. Rasul apakah marah? Enggak. Beliau itu hanya tersenyum-senyum saja. Nah, begitu pula adab kita terhadap istri, Pak. Jadi kalau istri kita masak buat kita keasinan, udah Pak bilang enak aja, Pak. Enak udah. Gak usah komentar, udah bilang enak pokoknya mah, masakan mama mah number one, juara 1 pokoknya ya. Walaupun kadang keasinan, kadang kurang garam, udah bilang enak aja Pak. Itu bohong yang berpahala. Nah kalau mau ngoreksi makanan istri nanti, jangan pas makan ya. Pas mau tidur ngomong, mah tadi sih makanan enak cuman keasinan, kurangin lagi ya besok garamnya tuh. Jadi ngoreksinya pas mau tidur, jangan pas makan. Pas makan, cueh, apaan ini? Iya, jangan begitu Pak ya. Dah dienak-enakin aja ya. Itu semua dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Orang lain belum tentu Pak bisa makan ya. Kita bersyukur kepada Allah sudah ada makanan di hadapan kita, jangan nyari-nyari yang lain. Makanan yang ada di hadapan kita terima apa adanya. Kemudian adab berikutnya, watar kudami, tidak mencela makanan yang ada di hadapan kita. Mentang-mentang Bapak dapat MBG, dapat MBG Pak, atau makan MBG anak lah, pas dimakan, cueh lah apaan ini? Duit rakyat cuman begini doang. Jangan dicaci Pak. Ya kalau nggak suka tinggalin. Ya nggak usah dikatain ya. Wa talabu man ya'kulu ma'ahu, salah satu adab sebelum makan adalah mencari teman untuk membersamai makan. Jadi kita cari dulu tuh ya, istri kalau belum makan ajak makan, anak kalau belum makan ajak makan. Bahkan Nabi Ibrahim itu sebelum makan beliau mencari orang di luar, ayo siapa yang mau ikut makan dengan saya. Orang pasti mau Pak ikut makan sama Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim orang kaya, lauknya enak-enak. Setiap ada orang yang mau ikut makan sama Nabi Ibrahim, kalau tidak disembelihkan sapi, maka disembelihkan kambing. Tuh. Ya, jadi makan mah jangan sendirian. Sunnahnya itu mencari teman makan. Nah itulah adab-adab sebelum makan yang disebutkan oleh Syekh Al-Mas'udi. Yang berikutnya adab ketika makan. Wa ammal lati ma'ahu, adapun adab ketika makan. Fahiyal bad'u bit tasmiyati jahron liyudzakira ghairahu, yaitu memulai aktivitas makan dengan berdoa dan suaranya diangkat, dikeraskan Pak ya. Tujuannya apa? Agar orang-orang di sekitar yang lupa baca doa jadi ingat. Itu adab yang pertama. Jadi Bapak baca doa dan suaranya sedikit dikeraskan ya. Cuman jangan keras-keras banget Pak. Nanti makan di restoran, di rumah makan, wah teriak-teriak lagi. Allahumma barik lana. Ayo ikutin saya semuanya. Udah kayak konser. Ya, jangan terlalu keras, jangan juga pelan-pelan. Ya, tapi cukup dinaikkan volumenya sedikit agar orang-orang sekitar setidaknya samar-samar mendengar, agar mereka yang belum membaca doa jadi ingat, sehingga mereka kemudian membaca doa. Itu yang pertama ya. Jadi baca doa dengan suara yang dikeraskan, sedikit dikeraskan. Gak usah tinggi-tinggi. Kemudian yang berikutnya wal aklu bil yumna, makan dengan tangan kanan. Ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, makannya pakai 3 jari apa 5 jari? Saya bilang kondisional. Kalau makan korma 3 jari seperti Rasul. Rasul kenapa makannya 3 jari? Karena yang diambil korma. Ya, bukan nasi padang, bukan nasi kebuli. Ini makan 3 jari nasi padang nasi kebuli, kapan selesainya Pak? Ya, nah maka kalau nasi padang apalagi nasi kebuli kan itu ya, nasi kebuli itu perak. Ya kalau pakai 3 jari nggak kena Pak. Ya makanya pakai 5 jari. Jadi kondisional aja. Apalagi makan Indomie, makan bubur,
Itu makan bubur pakai 3 jari, bagaimana ceritanya? Itu harus pakai alat makan, pakai sendok dan lain sebagainya, ya. Jadi kondisional aja. Yang bisa 3 jari, yang mengharuskan 5 jari, 5 jari. Ya tadi, tapi itu selama masih bisa pakai 3 jari, kita ikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tasgirul luqmah, adab berikutnya ketika makan adalah mensederhanakan suapan. Jadi ngambil suapan itu jangan gede-gede, jangan kecil juga, tapi sederhana, yang sedang-sedang saja. Wa ijadatu madghiha, adab berikutnya adalah mengunyah makanan sampai benar-benar lembut. Jadi ketika kita makan, sebelum kita telan makanan tersebut, kita kunyah sampai benar-benar lembut. Kenapa demikian? Agar ketika makanan masuk ke lambung kita, kerja lambung tidak berat, kerja lambung tidak sulit, karena makanannya sudah lembut. Ya, karena kalau makanan yang ditelan itu belum lembut, gigit makan, gigit telan, gigit telan. Itu makanan yang belum lembut, ketika masuk ke lambung kita nanti kerja lambung jadi sulit, Pak. Asam lambungnya harus diperbanyak, dia kerjanya itu susah, ya. Itu akan mengganggu metabolisme tubuh kita. Nah, makanya kata Nabi, lembutkan dulu kunyahanmu, kemudian telan. Itu sebagai adab engkau terhadap tubuhmu. Jadi tubuh kita, fisik kita itu bukan punya kita, tapi milik Allah, ya. Maka kita harus menghormati pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaganya. Bagaimana cara menjaga fisik kita? Cara menjaganya seperti tadi salah satunya, ya, yaitu tidak membuat lambung bekerja lebih keras. Kita lembutkan dulu kunyahan-kunyahannya, baru kemudian kita telan, ya. Nah, itu Pak. Jadi tubuh ini punya siapa? Punya Allah, bukan punya kita. Nggak sembarangan kita sama tubuh. Tubuh ini kita harus memiliki adab-adab dan etikanya. Karena tadi prinsipnya tubuh milik Allah. Nah, dari prinsip inilah muncul hukum-hukum yang lain. Seperti tubuh tidak boleh dirubah, tidak boleh dimodifikasi dan lain sebagainya. Makanya haram operasi memancungkan hidung. Hirungna demes, wah hayang kajelan alus dioperasi, Pak. Ya, itu haram karena merubah bentuk ciptaan Allah. Seperti apa lagi misalkan transgender, udah bagus ada belut listriknya. Ini pakai dipangkas, Pak. Transgender dari laki-laki menjadi perempuan, haram. Kenapa? Karena mengubah bentuk ciptaan Allah, ya. Bukan cuman mengubah bentuk, tapi juga memodifikasi, ditato dan lain sebagainya, haram, ya. Kenapa? Karena prinsipnya tubuh ini milik Allah, bukan milik kita. Kalau milik kita terserah, Pak, mau dirubah jadi apapun boleh. Tapi kan prinsipnya milik Allah, maka kita harus menjaga amanat yang diberikan oleh Allah. Cuman kecuali kalau misalkan bentuk tubuhnya itu tidak normal, maka boleh melakukan operasi untuk menormalisasi bagian tubuh. Misalkan ada orang yang camehnya parah. Cameh itu apa, Pak? Rahang bawahnya maju ke depan. Benar. Cadok. Iya. Jadi ngomong itu susah, makan juga susah. Nah, misalnya begitu, Pak. Ngomong susah, makan susah. Karena apa? Bentuk rahang yang tidak normal. Nah, jika itu mengganggu aktivitas makan, mengganggu aktivitas bicara, maka boleh dioperasi. Dioperasi, dikembalikan ke bentuk manusia normal, ya, sehingga makannya normal, ngomongnya normal. Nah, kalau seperti itu kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu' nggak jadi masalah, ya, mengembalikan anggota tubuh ke bentuk normal. Misalkan bapak kecelakaan, nauzubillah, jangan bapak deh, orang lain, kecelakaan misalkan, sampai-sampai
misalkan matanya itu robek sampai kuping, Mbak. Wah. Nah, ini tidak bisa kembali ke bentuk normal kecuali pakai operasi. Akhirnya daging pantat atau daging paha diambil, dipindahkan ke sini, dirapihkan. Boleh. Karena itu bukan untuk mempercantik, memperindah, tapi itu untuk mengembalikan ke bentuk normal. Ya. Apalagi misalkan hidung, Bapak ikut perang di Palestina, kebom, wah hidungnya hilang. Nah, boleh tuh ngambil daging pantat paha, dibikin hidung dari situ, melakukan operasi. Itu tidak jadi masalah. Nah, itu hukum-hukum yang lahir dari prinsip bahwasanya tubuh ini milik Allah, maka jangan dirubah, dimodifikasi dan lain sebagainya. Ya. Adab yang berikutnya, wa tarku maddi yadihi ila ghairiha qabla al-faragh minha. Tidak mengambil makanan kecuali makanan yang ada di mulut sudah tertelan. Itu adabnya, Pak. Jadi selama makanan yang di mulut belum tertelan, selama itu pula tangan jangan mengambil makanan terlebih dahulu. Jadi biarkan dulu dia dalam keadaan kosong selama mulut penuh dengan makanan. Ketika mulut sudah kosong, makanan sudah tertelan, baru tangan ini mulai mengambil makanan yang lain. Nah, itu adabnya, Pak ya. Itu adab kita sama tangan. Jadi tangan ini jangan disuruh kerja dulu kalau mulut lagi kerja, ya. Wal aklu mimma yalihi illa fil fakihah. Kemudian adab saat makan berikutnya adalah yaitu mengambil makanan yang terjangkau oleh tangan. Artinya ketika kita makan, maka makanan yang boleh kita ambil adalah makanan yang terjangkau oleh tangan kita saja, Pak. Kalau yang terjangkau itu tahu tempe, ya sudah, makannya tahu tempe. Walaupun sebetulnya kita pengennya itu gurame asam manis, kemudian sate Madura, soto Betawi, cuman posisinya jauh-jauh, Pak. Posisinya tidak tergapai oleh tangan kita. Secara hukum kalau kita mau berdiri, kita ngambil makanan itu boleh tidak? Boleh. Kita berdiri, kita ambil makanan atau nyuruh orang, boleh secara hukum. Tidak dosa. Tapi adabnya, akhlak terhadap makanan adalah mengambil makanan-makanan yang hanya terjangkau oleh tangan. Ya sudah, yang terjangkau oleh tangan itu tahu tempe sayur asam, itu sudah yang kita makan, ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya ini jadi perhatian nih buat panitia PHBI, acara maulid, rajaban, acara pengajian yang ada makanannya. Ini harus jadi perhatian para panitia. Jadi ketika ustadznya, kiainya, tokohnya, penceramahnya makan, ya, maka panitia harus peka. Jadi didekatkan makanan-makanan yang enak, yang sekira-kira guru kita itu suka, didekatkan dulu. Atau ditanya, Pak Kiai mau makan yang mana? Lauknya mau apa? Ditanya oleh panitia, didekat-dekatkan. Ya, ini mah jangan ustadznya, kiainya ngejalanin adab ini. Hanya makan makanan yang bisa digapai oleh tangan. Padahal makanannya makanan biasa, makanan yang mewahnya jauh-jauh tidak tergapai oleh tangan kiai, Pak. Nah, kiainya, ustadznya menjalankan adab ini, panitianya cuek. Nah, itu. Hati-hati, panitia harus peka betul, ya. Pertama mungkin kiainya bisa dikasih duduk di posisi yang makanannya istimewa. Atau kalaupun kiainya lebih memilih duduk di tempat yang makanannya tidak istimewa, maka panitia harus rubah posisi makanannya. Ya. Jadi begitu kiai duduk, nasinya deketin dulu. Tuh. Ini kadang panitia cuek aja. Kiai cuman suruh duduk, Pak Kiai silakan makan duduk. Wah, tapi nasinya di mana, lauknya di mana? Di depan kiai cuma lalapan sama sambal, Pak. Wah, kiai suruh makan lalapan sama sambal doang itu. Ya, panitia harus peka. Ya, didekatkan makanan-makanan istimewanya, yang VVIP-nya, yang premiumnya.
Terutama tadi nasinya, kemudian kobokan tangannya. Setelah itu diperhatikan lauk-lauknya. Kalau kiainya kayaknya udah nyaman makan, udah baru jamaah yang lain silahkan. Itu tugas panitia. Tugas jamaah juga sama. Jangan dulu mengambil nasi, makanan kecuali kiainya sudah memulai terlebih dahulu. Oh iya mah kiainya can nyendok, jamaah gak seribut dulu. Wah, dan lain sebagainya. Ya. Ini kembali saya tegaskan Pak ya. Karena ini menyangkut adab dan akhlak kita. Adab kepada guru kita, adab kepada makanan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, adab kepada diri kita sendiri ya. Nah, jadi sama makanan itu Pak jangan terlalu bernafsu lah ya. Iya, terutama bagi kita yang makan itu gampang. Udah, kalau kita makannya gampang ya sudah, gak usah terlalu bernafsu pada makanan. Sama bagi kita yang gampang makan daging, jangan terlalu bernafsu dengan daging kurban. Prioritaskan daging kurban untuk fakir miskin. Kalau fakir miskin sudah kebagian semua, baru kita ngambil daging kurban. Ya. Nah, maka bagi kita yang gampang makan daging, di selain hari raya Idul Adha, kalau mau makan daging tinggal kemana? Ke Padang. Wah, jauh amat ke Padang. Ke warung Padang maksudnya. Ya, bagi kita yang gampang makan daging di selain Idul Adha ya sudah, gak usah terlalu berkeinginan untuk makan daging kurban. Mun kabagian alhamdulillah, kabagian tekuna naon. Prioritaskan fakir miskin karena tidak semua orang bisa makan daging setiap hari. Tidak semua orang bisa makan daging kapan saja. Mereka sebagian orang itu hanya menunggu daging di momen-momen Idul Adha. Ada berikutnya wa an la yanfukha fit ta'am. Tidak meniup makanan yang masih panas. Karena Pak, mulut kita itu penuh dengan bakteri. Entah itu air liurnya, entah itu udaranya. Sementara makanan yang masih panas, yang baru jadi itu makanan steril. Jangan sampai makanan steril ini terkontaminasi oleh mikroorganisme yang keluar dari mulut kita. Kan mikroorganisme ini nggak kelihatan Pak. Bakteri-bakteri yang kita tiup itu kan nggak kelihatan. Ya, ini jangan sampai makanan yang tadi ada steril kemudian terkontaminasi. Ya, kalau bahasa sainsnya itu ya, yang kita tiupkan itu namanya apa? Karbon dioksida CO2 atau karbon monoksida CO. Ya, sementara makanan yang masih panas, apalagi yang berkuah atau air panas, itu kan namanya uap itu H2O ya. Nah kalau CO dan CO2 ketemu H2O jadinya apa? H2CO3. Wah naon ya. Pokoknya begitulah. Nanti menyebabkan makanan itu zat asamnya itu meningkat Pak. Itu tidak baik kalau kita makan dengan cara ini secara terus menerus. Itu saat makanan tersebut yang telah terkontaminasi masuk ke dalam lambung kita, perut kita, itu akan mengganggu metabolisme tubuh kita ya. Makanya hati-hati Pak. Tidaklah Nabi mengajarkan adab, melainkan di sana ada apa? Ada hikmahnya. Nah ini salah satu hikmah Nabi melarang kita untuk untuk meniup makanan panas, entah yang berkuah atau minuman panas, kopi, susu, teh, jangan ditiup. Ternyata ada hikmah medisnya, ada hikmah kesehatannya ya. Itulah hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Semua yang diucapkan itu pasti ada hikmahnya. Semua yang keluar dari mulut beliau itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita minum, minumannya panas, jangan ditiup Pak. Kita makan makanan yang berkuah, jangan ditiup. Lalu bagaimana cara mendinginkannya? Ya sudah, dikipasin, pakai kipas tangan, kipas angin dan lain sebagainya. Intinya bukan karbon dioksida atau karbon monoksida yang keluar yang menyentuh makanan panas itu ya. Nah kalau angin ini kan bukan karbon dioksida, bukan monoksida Pak. Ya diginin aja tuh, gak jadi masalah. Wa an la yaqta'ahu bisikin. Adab lain ketika makan adalah tidak memotong makanan dengan pisau. Ya,
Kalau kita makan daging, maka sunnahnya itu kita ambil dengan tangan, kemudian kita potong dengan gigi. Ya, kata Nabi, inhasyu nahsyan fa innahu agna wa akna. Jika engkau makan daging, maka potonglah daging itu dengan gigimu. Karena itu dapat membuat engkau puas saat menyantap daging. Ya, itu sunnahnya seperti itu. Bukan motong dengan pisau, dengan garpu. Boleh secara hukum, tapi secara adab kurang bagus. Ya Pak ya. Apalagi kita orang Indonesia emang biasa pakai tangan. Kita semuanya serba tangan, Pak. Betul ya? Nah, emang makan paling nikmat itu pakai tangan, ya. Nah, salah satu adab makan adalah tidak memotong daging, memotong lauk pauk apapun itu tidak dipotong dengan pisau, tapi disunnahkan, dianjurkan dipotong dengan gigi, dengan gigitan mulut kita. Adab yang berikutnya, wa an la yamsaha yadahu bihi. Wa an la yajma'a baina tamri wan nawa fi ina'in. Tidak mengumpulkan kurma dan wijen dalam satu tempat. Jadi wijen di tempat lain, kurma di tempat lain. Mungkin kalau analogi di Nusantaranya Pak, itu tidak mengumpulkan antara gorengan dan sambelnya. Jadi sambel tempatnya gorengan tempatnya, jangan dicampur, ya. Itu adab kita terhadap makanan. Jadi makanan pun, benda mati pun harus kita perlakukan dengan etika adab yang bagus. Artinya sambel tempatnya sambel yang agak kecilan deh. Gorengan tempatnya gorengan, jangan dicampur, ya. Saus kerupuk. Kemudian ya lalaban sih campurin aja karena memang itu pasti kena ya. Atau kalau mau pisah aja. Intinya apa? Intinya antara satu lauk dengan lauk yang lainnya jangan disatukan dalam satu tempat, kecuali memang lauk yang sama-sama gorengan, ayam dan tempe, ayam dan tahu sama-sama gorengan begitu ya. Tapi kalau beda misalkan yang satu gorengan, yang satu rebusan, yang satu modelnya saus, yang satu ya makanan yang lainnya itu jangan disatukan. Wa an la yashrabal ma illa indal ihtiyaj ilaihi. Tidak minum kecuali ketika butuh. Jadi saat kita mulai tersendat, butuh minum, maka minum. Kalau tidak tersendat, maka jangan minum. Kapan kita minum? Dianjurkan minum itu nanti setelah makan. Kira-kira setengah jam atau 1 jam. Setelah setengah jam, 1 jam baru kita minum yang banyak, ya. Itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat, pencernaan kita tidak terganggu. Nah, jadi minum ketika makan itu sedikit aja, Pak. Kita makan, sediain minum, jangan segelas gede, tapi gelas kecil. Untuk apa? Untuk mendorong makanan saja. Ya. Itu minum ketika makan, ketika dibutuhkan saja. Nah, adapun minum yang banyak, yang sekira-kira porsinya sebesar ini, nanti setelah makan 30 menit atau 1 jam, baru Pak, minum blok. Nah, ini jangan sampai kurang minum Pak ya, nanti ginjal kena. Ya, jadi salah satu untuk memelihara ginjal adalah apa? Cukup minum air mineralnya. Ya, makanya Bapak kalau susah minum air, maka banyak nyemil yang bikin seret. Cemil yang bikin seret, sediakan air seperti ini untuk mancing apa? Mancing minum. Kemudian yang terakhir, wa ammal lati ba'dahu fahiyal qiyam qabla syibah. Adab setelah makan adalah berdiri sebelum kenyang. Itu adabnya, Pak. Jadi makan itu jangan sampai kenyang, tapi detik-detik sebelum kenyang kita harus sudah berhenti dari makan itu. Agak sulit sih, Pak ya. Cuman insya Allah bisa ya. Wa ghuslul yadaini ba'da laqihima. Sebelum mencuci tangan, sunnahnya itu adalah melumat jari-jari tangan terlebih dahulu. Apalagi kalau kita makan yang berbumbu, ya, makan nasi padang misalkan, kan bumbu. Nah, sunnahnya itu dilumat, Pak. Nah, setelah dilumat, setelah kita melumat jari-jari tangan kita sampai bersih, baru cuci tangan. Atau sunnahnya kata Nabi, kita tidak melumat jari-jari tangan kita oleh mulut kita, tapi oleh mulut istri kita. Neng,
ke mulut istri kita. Ya. Sunnah sih sunnah, tapi cek pamajikan teh geuleuh aing. Ya, tapi dikasih pemahaman Pak itu sunnah, praktekin walaupun sekali seumur hidup. Ya, makanya misalkan anak muda mau nikah, jodohnya ada 7 misalkan, wah, calonnya ada 7, istikharah Pak. Di istikharah itu ada satu perempuan yang melumat bekas makan kita. Nah itu ciri, itu tanda, itulah jodoh kita. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu sunnah sebelum mencuci tangan kita melumat jari-jari tangan kita. Kalau tidak kita maka istri kita mundaekeun. Mun pipaseaeun mah ulah. Waltiqatul futat, kemudian mengambil makanan-makanan yang jatuh, yang bisa dimakan lagi, yang tidak bisa dimakan kumpulkan kasih binatang. Yang terakhir wahamdulillah, mengucapkan doa makan, yaitu alhamdulillah. Baik yang pendek sampai alhamdulillah saja atau yang panjang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu adab-adab makan yang kita ambil referensinya dari kitab hadis Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, yang kemudian kita lengkapi dengan kitab Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, pembahasan ini tidak sempurna, maka untuk menyempurnakan pembahasan saya buka sesi pertanyaan, disilahkan. Coba untuk siapa yang bertanya? Nanti berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan khotbah tadi, gimana kalau makan sambil ngomong? Itu nomor 1. Yang kedua, nomor 1 apa tadi? Tadi tanya apa hukumnya makan sambil ngomong? Makan sambil ngomong. Iya. Jadi makan sambil ngomong. Ngobrol. Ya. Yang kedua, gimana supaya tidak ujub? Niatnya misalnya mau beli sapi dari Shopee atau di Tokopedia, kan rumahnya kontrak. Beli sapi. Beli sapi. Misalnya mau beli rumahnya kontrak, tapi mau beli sapi, mau ditaruh di Jogja buat keluarga sendiri. Nah itu supaya nggak ujub, itu gimana maksudnya? Iya. Iya, makan sambil ngobrol tidak haram, tapi hanya sekedar makruh. Secara adab, secara etika itu tidak bagus. Ya. Adapun makan sambil bicara tidak jadi masalah. Bukan tapi makan sambil bicara tidak jadi masalah, tapi jangan sampai ngobrol. Bedanya apa? Ya kalau bicara ngomong biasa, ngobrol terus-terusan, ya. Itu bedanya. Kemudian yang kedua, beli sapi di Tokopedia. Ya, deskripsinya itu, tapi pertanyaannya lucu. Gimana caranya biar nggak ujub? Ya, ujub itu perkara hati, Pak ya. Jadi tinggal jaga hati saja. Bagaimana cara menjaga hati? Nah, itu teknisnya diserahkan ke masing-masing orang, tergantung suasana hatinya. Orang yang suasana hatinya kacau, kalau seandainya amal baiknya diketahui orang sedikit saja, itu menyebabkan ujub. Maka sembunyikan amal baik itu serapat-rapatnya. Beli sapi jangan sampai ada satu orang pun yang tahu, Pak, untuk melindungi hati kita dari ujub, ya. Tapi kalau hatinya itu sudah kuat,
Mau orang tahu, mau nggak tahu, hatinya nggak berubah. Mau dipuji, nggak dipuji, hatinya nggak berubah. Maka kalau kondisi hatinya, ahwalnya seperti itu, ya maka tidak jadi masalah. Beli sapi secara terang-terangan, diumumkan pun tidak jadi masalah. Di Babul Huda diumumkan 1 ekor sapi dari Pak Jokowi. Wah, ya, itu tidak jadi masalah. Diumumkan, diinformasikan, tidak jadi masalah. Jadi kita kembali ke keadaan hati kita. Ya, kalau hati kita kuat untuk mendengar pujian orang, silakan jaharkan, informasikan. Tapi kalau hati kita belum kuat untuk menerima pujian orang, maka sembunyikan serapat-rapatnya. Itu saja mungkin teknisnya, caranya agar kita tidak ujub. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak, sambung lagi ada. Misalnya Pak, jadi saya cuma sharing nih Pak, perihal adat makan. Kita kan melihat kondisioner, kan ada tangan kiri, tangan kanan, termasuk masalah kunyah nih. Saya kunyah nih, apakah ada tuntunan berapa kali geraham kanan muncah terus ke kiri sampai langsung ditelan supaya tidak membebani atau memberatkan lambung dan ginjal? Karena bagaimanapun saya pernah dengar itu, cuman berapa kali lah. Kalau yang seperti itu, ya kapan kita selesai ya? Saya pernah itu kajian itu, cuman ingat berapa ini ada dalilnya, ini kan bla 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 panjang. Silakan. Ya, memang ada tuntunannya, ada jumlahnya. Cuman sebetulnya itu kondisional, Pak. Makanan apa yang sedang kita kunyah, ya, itu tidak sama. Makan bubur, makan ketoprak, makan nasi uduk, sama makan gorengan. Nah, itu nggak sama kunyahannya, Pak. Ya, jadi intinya kondisional, dilihat dengan berapa kunyahan makanan jadi lembut. Ya, sehingga tidak dibatas dengan batasan-batasan tertentu. Memang ada Pak Haji keterangannya, cuman saya juga lupa tuh bilangannya berapa. Cuman kalau kita kembalikan ke konteks sekarang, kita kontekstualisasikan dengan makanan-makanan yang ada di zaman sekarang, sebetulnya itu kondisional saja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengunyah makanan sampai lembut, sampai titik lembut baru ditelan. Dan itu kan beda-beda jumlahnya ya. Nah, jadi seperti itu kontekstualisasinya. Ya, sama seperti dengan makanan di zaman Nabi. Kenapa Nabi makan dengan 3 jari? Ya karena memang makannya kurma, roti yang bisa dicubit, yang bisa digenggam dengan 3 jari. Tapi kalau konteksnya ke zaman kita sekarang, yang makanannya itu variatif sekali, macam-macam, beda-beda. Nah, maka teknisnya juga beda, ya. Nah, jadi seperti itu. Intinya apa? Intinya maksudnya Nabi dalam menggenggam 3 jari, maksudnya itu efisiensi saja. Kalau 5 jari kebanyakan boros, kalau 2 jari kurang. Efisiennya pakai apa? 3 jari. Nah, kita ambil makosidnya itu, kita terapkan ke makanan-makanan yang lain, ya. Yang penting efisiensinya itu, kecocokannya itu, kenyamanannya ketika kita makan dan kepantasannya, ya. Jadi terkadang teks itu perlu dikontekstualisasikan dengan keadaan zaman kita sekarang. Nah, kontekstualisasinya seperti itu. Jadi kondisional, makanan apa yang sedang kita makan. Yang penting tujuannya sampai lembut, tidak terfokus pada bilangan kunyahannya. Kurang lebih seperti itu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak, satu lagi. Kita kan ada yang 2, ada yang 3. Tadi kan kalau panas juga kita makan telak juga gak bagus. Apalagi sekarang makan dodol panas, uli panas,
Ya, kalau menggigit repot. Apalagi yang pakai kawai giginya udah kasihan. Jadi padahal kita pengen makan karena ini apemnya lengket, digigit gimana, amburadul. Ya itu apa kita ngumpet apa gimana? Kita pengen makan apem, ul apa uli. Uli kan tuh, yang jelas kalau digigit, kalau giginya kagak memadai, kemungkinan memalukan. Makanya gimana kalau kita pura-pura apa ya minggir gitu atau ngumpet gitu. Gimana ada? Ya. Memang harus seperti itu Pak ya. Kita jaga harga diri kita di depan atau di hadapan orang lain. Jadi kalau kita dengan makan makanan itu bisa menurunkan harga diri kita, pas ngadar uli copot nyangkut di uli misalkan. Ya, maka kita ambil uli itu makan di tempat yang tidak ada orang. Ya, intinya itu jaga harga diri, jaga muruah kalau kata para ulama. Ya. Nah, maka kalau dikontekstualisasikan ke makan uli, begitu caranya, teknisnya begitu Pak. Ambil pura-pura buat anak saya, atau buat ini kita makan di tempat yang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Memang itu dianjurkan Pak Ji, menjaga harga diri itu dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'manna kulli makhif yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma. Amin Rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasulina Allah بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تأسيس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله